Istri CEO saya bab 1131-1140. Cahaya emas menembus langit. King Feng menggunakan teknik pertama pedang cahaya emas, dan seberkas cahaya keemasan melesat menembus langit. Cahaya itu merobek udara, mengguncang bumi, dan energi pedangnya yang dahsyat menghancurkan segalanya saat menusuk Yafei. Ekspresi Yafei sedikit berubah saat dia merasakan kekuatan pedang cahaya emas. Teknik pedang es, teriak Yafei, dan pedang panjangnya tiba-tiba membentuk pilar es besar dengan energi pedang. Pilar es itu memiliki kekuatan besar yang menghancurkan udara dan menyerang pedang cahaya emas. Namun, energi pedang emas Golden Light Sword terlalu kuat, ia menghancurkan pilar cahaya es dalam satu tebasan dan mendorong Yafei mundur 4 atau 5 meter. Dari serangan yang satu ini, terlihat jelas bahwa teknik pedang cahaya emas lebih kuat daripada teknik pedang es. Lagi pula, King Feng telah memperoleh pedang cahaya emas di Gunung Naga Harimau, yang merupakan istana leluhur Taoisme dan menjebak permaisuri iblis merak, yang telah menyerbu alam abadi sendirian. Pusaran cahaya emas, King Feng melepaskan teknik pedang cahaya emas kedua dengan jentikan pergelangan tangannya. Teknik pedang kedua ini lebih kuat daripada yang pertama, hanya badai angin energi pedang yang terlihat di udara. Badai angin emas itulah yang menerjang Yafei. Ekspresi Yafei berubah saat dia buru-buru mengayunkan pedang roh es, dan membentuk gunung es besar dengan energi pedang untuk memblokir serangan King Feng. Ledakan. Badai angin energi pedang-pedang cahaya emas menghantam gunung es dan menciptakan jaring retakan yang terus membesar hingga akhirnya meledak dan menghilang. Gunung es telah menghilang, tetapi badai angin energi pedang emas masih ada di sana, merobek udara, dan dengan kekuatan dahsyat, menyerbu ke arah Yafei. Tubuh Yafei terpental, wajahnya pucat saat ia menyemburkan darah ke udara, dan organ-organ dalamnya terluka parah. Tidak dapat disangkal, teknik pedang cahaya emas kedua ini sangatlah kuat, ia mengalahkan Yafei dalam satu tebasan. Baru saja King Feng menggunakan jurus pedang cahaya emas kedua untuk mengalahkan Tian Dao Hu, dan kini, Yafei pun kalah. Ia berhasil mengatasi semua tantangan dan terbukti tak terkalahkan. Wuss! King Feng melepaskan langkah 1000 naga, berubah menjadi angin puyuh dan muncul di hadapan Yafei, dan mengarahkan pedang panjangnya ke leher Yafei. Bagaimana mungkin Tuan bisa kalah? Ziyue Bing terkejut melihat Yafei dikalahkan oleh King Feng, dan dengan pedang panjang di lehernya. Orang lain mungkin tidak tahu kekuatan Yafei, tapi Ziyue sangat memahaminya. Dia sangat kuat, jadi bagaimana mungkin King Feng bisa mengalahkannya? Kau mau hidup atau mati? King Feng tersenyum dingin saat pedang panjangnya bertengger di leher Yafei, logam dingin itu menggores kulitnya. Ekspresi Yafei berubah pucat pasi ketika mendengar ucapan King Feng. Yafei tidak menyangka bahwa King Feng akan mengalahkannya, dan ia benar-benar terkejut bahwa ia akan menjadi tawanannya. Tidak ada seorang pun yang ingin mati, dan Yafei Bing tidak terkecuali. Tetapi jika dia memohon pada King Feng, dia tidak bisa melakukannya. Begitu melihat ekspresinya, ia langsung tahu apa yang dipikirkan wanita itu, jadi ia menusukkan pedang panjang itu sedikit ke depan, meninggalkan luka kecil di lehernya. Darah mengucur deras dan mewarnai tubuhnya menjadi merah. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jadilah pelayanku atau mati, kata King Feng dengan nada berwibawa. Beberapa waktu lalu, King Feng ingin membunuh Yafei, tetapi tiba-tiba ia teringat bahwa sebagai ketua sekte Raja Es, Yafei pasti memiliki banyak harta karun di sektenya. Membunuhnya akan sia-sia. King Feng ingin menjinakkan Yafei Bing dan menggunakannya untuk tujuannya sendiri. Yafei menjadi pucat, saat dia mencium bau darah di udara dan merasakan kehadiran pembunuh dari King Feng. Dia tahu bahwa lelaki di hadapannya telah berencana untuk membunuhnya, dan jika dia tidak patuh, dia pasti akan dihabisinya. Aku setuju menjadi pelayanmu. Yafei mengangguk. Demi hidupnya, Yafei menyerahkan harga diri dan martabatnya. Apa? Master Sekte sekarang menjadi pelayan King Feng. Hiks, Master Sekte adalah penguasa alam Raja Roh di Gunung Salju dan sangat cantik. Bagaimana dia bisa melayani orang lain? Sialan, Master Sekte Raja Es kita dijinakkan oleh seorang pria. Murid-murid Sekte Raja Es di sekitarnya menjadi pucat karena terkejut. Itu tidak akan membuat pengikutku dirugikan. Kulihat kau telah berlatih teknik kultivasi elemen es, dan telah mengumpulkan sejumlah besar racun es yang menghalangimu mencapai level yang lebih tinggi. Aku bisa membantumu melarutkan racun es di tubuhmu, kata King Feng sambil tersenyum tipis. Obati racunku. Wajah cantik Yafei berubah bingung. Racun es di tubuhnya telah terkumpul selama bertahun-tahun dan tak pernah diobati. Ia bahkan tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan sebagai Master Alam Raja Roh. Bagaimana mungkin pemuda ini, King Feng, punya solusi? Ziyue Bing, tuanmu, sekarang adalah pelayanku. Kau harus patuh padaku dan menjadi pelayanku juga. Atau aku akan membunuhmu, cibiran King pada Ziyue Bing. Ziyue Bing ini mungkin adalah Santor Raja Es dan sangat cantik, tetapi King Feng tidak peduli. Selama lawannya tidak patuh, mereka harus mati.
Ekspresi Ziyue berubah ketika melihat niat membunuh yang ditunjukkan oleh King Feng. Ia tahu jika ia menolak, kematian akan menyusul. Tuan sudah patuh, maka aku pun akan patuh. Ekspresi Ziyue tampak rumit. Ziyue memberi salam kepada tuannya. Ziyue menghampiri King Feng dan membungkuk memberi hormat. Wanita suci Sekte Raja Es ini, seorang wanita cantik, akhirnya menundukkan kepalanya yang sombong kepada King Feng. King Feng tersenyum tipis, lalu menyuntikkan sedikit saripati vital ke dalam tubuh Ziyue dan segera mengobati lukanya. Karena Ziyue sudah patuh, maka Ziyue ikut dengannya dan dia harus membantu mengobatinya. Bawa aku ke Sekte Raja Es, dan berikan aku semua harta yang dikumpulkan sektemu. King Feng berbalik untuk memberi perintah kepada Ya Feibing. King Feng mengetahui sejarah panjang Sekte Raja Es dan pasti ada banyak harta karun di sana. Ya Fei mengerutkan kening, dengan sedikit kesan enggan. Harta karun Sekte Raja Es telah dikumpulkan selama ribuan tahun. Tidak hanya teknik bela diri, ada juga ramuan dan alat spiritual, semuanya sangat berharga. Karena sekarang ia menginginkan semuanya, ia merasa tidak senang. Bergerak cepat, jangan buang waktu, kata King Feng sambil tersenyum kepada Ya Feibing. King Feng perlu meningkatkan kekuatannya untuk mendapatkan mata air kehidupan di benua macan. Dia akan berjalan ke markas Paus, dan dia pasti tidak akan bisa melakukannya tanpa menjadi lebih kuat. Wajah cantik Ya Fei berubah saat dia merasakan ketidakpuasan King Feng, jadi dia mendorong kakinya yang panjang ke depan dan memimpin jalan. Ya Fei sekarang menjadi pelayan King Feng, jadi dia tentu saja harus mematuhi King Feng karena pria ini telah mengalahkannya. Ziyue dan murid-murid Sekte Raja Es lainnya di samping mereka semua juga ditundukkan oleh King Feng, dan telah menjadi pelayan King Feng, jadi mereka tentu saja mengikuti di belakang King Feng. Bab 1132. Membuat pil tingkat Raja Api. Di bawah bimbingan Ya Fei, King Feng tiba di Sekte Raja Es. Sebagai salah satu dari 3 negara adidaya di Gunung Salju dan Sekte Kultivasi Tingkat Raja, sekte ini mencakup area seluas puluhan ribu meter persegi, dengan bangunan-bangunan yang terbuat dari marmer putih dan es, sungguh megah. Sekte Raja Es kita penuh dengan wanita, mengapa ketua sekte mendatangkan seorang pria? Semua pria yang datang sebelumnya akan diusir oleh pemimpin sekte, atau bahkan dibunuh, jadi mengapa pria ini bisa masuk? Tidakkah kau lihat ketua sekte memimpin jalan? Orang ini sangat dihormati. Murid-murid inti Sekte Raja Es memandang Ya Feibing dan King Feng yang masuk dengan sangat terkejut dan berdiskusi tanpa henti. Diam. Ya Fei menatap dingin para murid di dalam. Para murid menjadi pucat karena ketakutan saat mendengar Ya Fei menghentikan celoteh mereka. Ya Fei berbalik, menggerakkan tubuh langsingnya, dan membawa King Feng ke ruang bawah tanah besar yang luasnya 10.000 meter persegi. Ini adalah ruang bawah tanah tempat Sekte Raja Es menyembunyikan harta karun mereka. Begitu masuk, King Feng terkesiap melihat betapa banyaknya harta karun di sana. Saat King Feng melihat ke sekelilingnya, dia menyadari ada sekitar 100 teknik pelatihan pengembangan diri, pil, ramuan roh, dan buah roh, serta perangkat spiritual. Setiap perangkat roh memancarkan energi yang kuat. Ada banyak perangkat roh alam surgawi, 2 perangkat roh setengah tingkat raja, dan 1 perangkat tingkat raja. King Feng tidak terlalu peduli dengan teknik pengembangan diri dan perangkat roh, karena dia sudah memiliki teknik pengembangan diri tingkat dewa dan perangkat roh tingkat raja yang lebih kuat. Meskipun teknik dan perangkat roh ini tidak berguna bagi King Feng, namun tetap berguna bagi tim Taring Serigala. Tim Taring Serigala semuanya merupakan kekuatan alam roh surgawi, dan cocok untuk harta karun. King Feng meminta tim Taring Serigala untuk memilih, dan mereka semua memilih 2 teknik dan 2 perangkat roh. Tentu saja, ada harta karun yang masih bisa bermanfaat bagi King Feng, yaitu buah-buahan dan herba roh. Semua herba roh tersebut berusia lebih dari beberapa ratus tahun, dan memiliki khasiat yang luar biasa. Ramuan Raja Es, buah Raja Es. Wajah King Feng tampak gembira ketika melihat herba roh tingkat raja. King Feng mengambil semua ramuan roh dan buah-buahan ini, lalu membawa Ya Feibing ke sebuah ruangan tersembunyi, yang tidak seorang pun diizinkan masuk. Tuan ternyata juga tahu tentang alkimia. Mata indah Ya Feibing dipenuhi keterkejutan saat melihat King Feng membawa ramuan roh ke dalam ruangan. Di dalam ruangan, King Feng mengambil tungku alkimia emas dan memulai proses pemurnian. Ia tidak ingin membuat pil biasa, melainkan ingin mencoba membuat ramuan tingkat raja. King Feng memasukkan semua ramuan roh dan buah-buahan ke dalam tungku, dan mencampurnya sesuai proporsi. Wus! King Feng melepaskan api emas di dalam tubuhnya dan memanaskan tungku pil ini hingga 5.000 derajat untuk menyeduh ramuan roh dan buah-buahan di dalamnya. Api berkobar bagai matahari kecil, memanaskan tungku perapian serta ramuan dan buah-buahan roh yang ada di dalamnya. Setengah jam kemudian, tungku itu tercium aroma herbal yang pekat. King Feng mengangkat penutup tungku pil dan melihat 3 pil merah di dalamnya. Ketiga pil merah ini masing-masing hanya seukuran ibu jari dan permukaannya halus, memancarkan energi yang sangat besar.
Ini adalah eliksir Raja Api tingkat Raja. King Feng membawa pil itu keluar ruangan, dan semua orang menatapnya dengan penuh hasrat. King Feng memberikan satu pil kepada Yafei, dan berkata, kau telah mengumpulkan terlalu banyak energi es beracun di dalam tubuhmu. Pil tingkat Raja ini bisa mengatasinya. Petik 2. Yafei meminum pil itu, dan kebahagiaan muncul di mata indahnya. Saat Yafei berlatih teknik es selama bertahun-tahun, dia telah mengumpulkan sejumlah besar energi dingin beracun di dalam tubuhnya dan membutuhkan pil tingkat Raja tipe api untuk menyeimbangkannya. Sayangnya, Yafei tidak tahu cara membuat pil, jadi dia tidak punya cara untuk menyelesaikannya, dan alkemis lain tidak punya cara untuk membuat pil tingkat Raja. Hal yang mustahil telah dicapai oleh King Feng. Yafei menyingkirkan pil itu, menyilangkan kaki, dan duduk. Ia membuka bibir merahnya dan memasukkan pil itu ke dalamnya. Saat pil itu masuk ke mulutnya, terbentuklah massa energi api yang menyerbu ke organ-organ dan pembuluh darahnya, melenyapkan semua energi dingin beracun di dalam dirinya. Seperti bertemu musuh bebuyutannya, energi dingin putih beracun itu langsung meleleh dan lenyap saat bertemu dengan energi api. Yafei berdiri dan merasakan kelegaan luar biasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Wajah cantiknya dipenuhi kegembiraan. Seiring menghilangnya energi dingin beracun, Yafei merasakan kekuatan batinnya meningkat pesat. Ia kini hampir mencapai tingkat ketiga alam Raja Roh, dan yang ia butuhkan hanyalah keberuntungan. King Feng berjalan di belakang Yafei dan menekankan tangannya di punggung Yafei untuk mentransfer esensi vital ke dalam dirinya, untuk membantunya mencapai level tersebut. Aku seorang wanita, bagaimana mungkin dia menyentuhku begitu saja? Wajah cantik Yafei memerah canggung saat merasakan tangan King Feng. Yafei mungkin adalah guru dari sekte Raja Es, tetapi dia jarang berinteraksi dengan laki-laki, apalagi saat ada laki-laki yang menaruh tangannya di punggungnya. Jangan terganggu, aku sedang mentransfer esensi vital kepadamu untuk membantumu naik level. Melihat wajah Yafei yang memerah, King Feng mengerutkan kening. Ya, kata Yafei, dan King Feng mulai mengaktifkan teknik kultivasinya. Setelah tubuh Yafei menyerap saripati vital yang melimpah ke dalam perutnya, inti rohnya menampakkan tanda ketiga, yang melambangkan tingkat ketiga alam Raja Roh. Selamat, kamu telah mencapai alam Raja Roh tingkat ketiga. King Feng memberi selamat kepada Yafei Bing. Mata Yafei dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, terima kasih. Jelas, alam Raja Roh sangat sulit untuk dilatih, dan menjadi semakin sulit menuju tingkat yang lebih tinggi. Yafei telah terjebak di tingkat kedua alam Raja Roh selama beberapa tahun, tanpa tanda-tanda kemajuan. Kini, berkat bantuan King Feng, ia akhirnya berhasil mencapai tingkat ketiga. Tentu saja, bukan tanpa alasan, dia membantu Yafei. Dia punya motif. King Feng harus pergi ke benua harimau selanjutnya, tetapi tim taring serigala jelas tidak cukup kuat, dan Yafei adalah pembangkit tenaga listrik alam Raja Roh yang dapat membantunya. King Feng telah membuat 3 pil tingkat Raja tipe api, dan setelah satu diberikan kepada Yafei, tersisa 2. Ia melihat semua orang menatapnya dengan penuh hasrat. Anak anjing, salah satu pil tingkat Raja ini untukmu. Pikir King Feng sejenak, lalu memberikan salah satu pil itu kepada anak anjing hitam. King Feng tahu indera anjing anak anjing hitam sangat tajam, dan itu sangat membantu dalam menemukan hati beku kali ini. Selanjutnya, ia membutuhkan bantuan anak anjing hitam untuk menemukan mata air kehidupan di benua macan. Hanya ketika anak anjing hitam meningkatkan kekuatannya, ia dapat menggunakan hidung anjingnya untuk menemukan mata air kehidupan. Terima kasih gelombang, kata anak anjing hitam sambil meminum pil tingkat Raja milik King Feng. Bab 1133. Alam Raja Roh tingkat kedua tercapai. 3 pil tingkat Raja, Yafei dan Black Puppy masing-masing memakan 1, menyisakan 1. King Feng mengambil pil tingkat Raja terakhir ke samping dan, sambil duduk dengan menyilangkan kaki, dia memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Saat pil itu masuk, ia terbentuk menjadi massa saripati vital api dan menyerbu ke dalam dantiannya. Inti sari vital di sekitar perutnya terus berputar dan mengembun, akhirnya membentuk 2 tanda pada inti rohnya. Dengan lebih banyak esensi vital di perutnya, sifat energinya pun berubah. 2 tanda melambangkan bahwa ia telah mencapai tingkat kedua alam Raja Roh. Dengan bantuan pil tingkat Raja, kekuatan King Feng berhasil meningkat. Dia berdiri, dan tubuhnya mengeluarkan bunyi gesekan keras antara otot dan tulangnya. Yafei Bing, ikut aku ke benua macan. King Feng tersenyum pada Yafei. Perjalanan King Feng ke benua macan adalah untuk mencuri mata air kehidupan, dan tujuan mereka berada di sisi utara wilayah kekuasaan tahta suci benua macan. Paus benua macan juga memiliki kardinal kekaisaran berjubah merah dan sangat berkuasa. King Feng membutuhkan bantuan, dan Yafei adalah pilihan terbaik. Yafei mengangguk setuju dengan permintaan King Feng. Ayo, kita pergi. King Feng memimpin Yafei, tim taring serigala, ular pemakan langit, anak anjing hitam, dan Raja Serigala Api meninggalkan sekte Raja Es. Namun,
Ziyue ditinggalkan oleh King Feng, karena Sekte Raja Es membutuhkan seseorang untuk menjaga Sekte Raja Es dan Ziyue adalah pilihan terbaik. King Feng dan yang lainnya tidak bisa pergi jauh sebelum mereka dikelilingi oleh sekelompok manusia salju. Di belakang manusia salju itu berdiri seorang wanita cantik, yang tak lain adalah Snow Saintess. Saintess salju telah lolos dari tali roh King Feng dan buru-buru mengumpulkan pasukannya untuk mengejarnya guna membalas dendam. Para manusia salju telah mengelilingi seluruh gunung salju, mereka akrab dengan geografinya, jadi tentu saja membuat batas yang tidak bisa ditembus. Begitu King Feng melangkah keluar dari Sekte Raja Es, para manusia salju melaporkannya kepada orang suci salju. Setelah Sang Santa Salju mendengarnya, dia segera memimpin semua manusia salju untuk menghalangi King Feng. King Feng, kau tidak akan meninggalkan gunung salju besar hari ini, tawa Santa Salju dingin pada King Feng. King Feng tertawa lebih histeris saat mendengar kata-kata Saintess Salju. Jika saat itu, saat pertama kali memasuki pegunungan salju besar, dia tidak akan menjadi lawannya. Namun, sekarang, dia baru saja mencapai alam Raja Roh tingkat kedua dan tidak lagi takut padanya. Ya Fei Bing, pergi dan kalahkan wanita itu. Bawa dia kembali padaku dalam keadaan terikat, kata King Feng sambil tersenyum tipis dan memerintahkan Ya Fei untuk mengikutinya. Ya Fei mengangguk hormat dan berjalan maju. Ketua Sekte Raja Es, apa maksudmu? Kenapa kau mendengarkan orang itu? Wajah cantik Santa Salju tampak curiga. Gunung salju besar itu memiliki 3 kekuatan besar, yaitu Sekte Raja Es, Sekte Gunung Salju, dan Sekte Hutan Primitif. Snow Saintess adalah ketua Sekte Hutan Primitif, jadi dia kenal Ya Fei. Mereka memiliki wilayah yang berbeda, jadi mereka tidak terlalu mengganggu satu sama lain. Akan tetapi, sekarang setelah dia melihat Ya Fei diperintah oleh seorang pria dan berani menyerangnya, Sang Santa Salju tentu saja terkejut. Snow Saintess, aku sekarang pelayannya, jadi tentu saja aku menuruti perintahnya. Aku akan memberimu kesempatan. Maukah kau mengikat dirimu sendiri, atau membiarkanku mengalahkanmu lalu mengikatmu? Tanya Ya Fei acuh tak acuh sambil mengerjap-ngerjapkan bulu matanya yang panjang. Pelayan. Ekspresi Santa Salju berubah ketika mendengar Ya Fei. Ia tak berani membayangkan Ya Fei yang sombong itu akan menjadi pelayan seorang pria. Jika ia tak melihatnya sendiri, ia tak akan percaya. Setelah keterkejutan awal, Sang Santa Salju menjadi marah. Sudah cukup Ya Fei menjadi pelayannya, tapi sekarang ia ingin mengikatnya. Sungguh konyol. Ya Fei, kita berdua berada di tingkat kedua alam Raja Roh. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa mengalahkanku, kata Santa Salju dengan senyum dingin dan ekspresi bangga. Ya Fei tidak peduli dengan tawa dingin Sang Saintess Salju karena dia telah mencapai tingkat ketiga alam Raja Roh berkat bantuan King Feng. Yang menyedihkan adalah, Saintess Salju di hadapannya ini tidak tahu bahwa Ya Fei telah mencapai level baru, dan bahkan mengancamnya. Pada dasarnya, ia memohon untuk dikalahkan. Salam bagi Sang Santa, kalahkan Ya Fei Bing. Pergilah Saintess, beritahu Sekte Raja Es kekuatan hutan primitif kita. Santo, kami semua mendukungmu. Orang-orang di sekitar berdiskusi tanpa henti, mata mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka menyemangati Sang Santa Salju. Ledakan. Ya Fei Bing hanya mencibir di depan semua orang yang bersorak, saat suatu kekuatan dahsyat mulai keluar dari tubuhnya, kekuatan ini menghantam awan dan mengguncangkan semua salju dari pepohonan. Alam Raja Roh tingkat ketiga. Bagaimana kau bisa mencapainya? Sang Santa Salju terkejut ketika merasakan kekuatan dahsyat pada Ya Fei. Sang Santa Salju tahu bahwa Ya Fei telah terperangkap di tingkat kedua alam Raja Roh karena energi es beracun di tubuhnya, dan mustahil baginya untuk melampauinya kecuali ia membersihkan energi es itu terlebih dahulu. Namun kini, Ya Fei tiba-tiba mencapai level berikutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sang Santa Salju bingung sekaligus terkejut. Ya Fei tertawa dalam hati saat melihat keterkejutan Snow Saintess, itu semua berkat bantuan King Feng. Pedang roh es, Ya Fei menghunus pedang panjangnya dan menyerang Saintess Salju. Energi pedang membentuk gunung es raksasa, 2 kali lebih besar dari formasi Ya Fei sebelumnya. Gunung itu merobek udara dan menyerang Snow Saintess. Wajah Snow Saintess berubah, dia segera bertepuk tangan dan membentuk telapak tangan besar dengan saripati vital, dan menyerbu ke arah gunung es untuk mencoba menghancurkannya. Namun, Santa Salju telah meremehkan kekuatan gunung es tersebut. Gunung es tersebut langsung menghancurkan telapak tangan Santa Salju dan mengenainya, menyebabkan tubuhnya terpental. Ia memuntahkan banyak darah dan terluka parah. Ya Fei berada di level ketiga alam Raja Roh dan sedang bertarung melawan seseorang di level kedua alam Raja Roh. Santa Salju bukanlah tandingannya. Faktanya, serangan terkuat Sang Santa Salju adalah serangan spiritual, tetapi energi rohnya telah rusak parah oleh naga api milik King Feng sehingga dia tidak dapat mengaktifkannya. Ketika para manusia salju melihat bahwa Snow Saintess telah dikalahkan, wajah mereka berubah karena mereka tidak mempercayai apa yang baru saja mereka lihat.
Mereka berbalik untuk lari tetapi semuanya dikalahkan oleh anggota tim taring serigala. Yafei datang ke hadapan Snow Scientist, mengambil tali roh dan mengikatnya sebelum membawanya ke King Feng. Tuan, apa yang harus kita lakukan dengan wanita ini? Bibir merah Yafei mengerucut sambil menunjuk ke arah santa salju yang tergeletak di tanah. King Feng menatapnya dan berkata, aku memberimu dua pilihan. 1. Jadilah pelayanku, atau 2. Aku akan membunuhmu. Petik 2. Bab 1134. Setan Pohon Milenium. Kau ingin aku menyerah padamu dan menjadi pelayanmu. Mendengar kata-kata King Feng Li, wajah lembut sang santa gunung salju sedikit berubah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan angkuh, mustahil bagiku untuk menjadi pelayanmu. Lebih baik aku mati saja. Jika kamu tidak menyerah, maka kamu akan mati. Mata Li King Feng berkilat dingin. Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dahsyat. Karena wanita itu ingin mati, maka dia akan membantunya. Kong! Li King Feng menghunus pedang cahaya emasnya. Ia mengayunkan busur di udara dan menusuk jantung wanita suci gunung salju. Teman, pegang pedangmu. Hormatilah orang tua ini dan biarkan santa gunung salju pergi. Apa tidak apa-apa. Saat itu, sebuah suara tua terdengar dari hutan purba. Mendengar suara ini, wajah Li King Feng memucat. Ia selalu merasa hutan primitif ini tidak sederhana. Ada seorang guru legendaris, dan kini ia akhirnya muncul. Suara dari hutan purba ini saja sudah cukup membuat Li ketakutan. Jiwanya bergetar hebat karena tekanan itu. Tiba-tiba, sebatang pohon tua raksasa terbang keluar dari hutan purba. Tingginya beberapa ratus meter dan di puncaknya, ia memiliki wajah manusia. Setan Pohon Milenium, ini adalah pohon iblis. Pohon ini hidup selama ribuan tahun dan telah menjadi iblis. Setan Pohon Milenium terbang dan tiba di depan King Feng Li sebelum berubah menjadi wujud manusia. Jenggotnya putih, wajahnya penuh kerutan, dan punggungnya bungkuk. Meskipun iblis Pohon Milenium ini berwujud seorang lelaki tua, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat, membuat orang tidak berani mendekat. Merasakan aura tubuh iblis pohon ini, Li terkejut. Iblis pohon ini terlalu kuat. Ia jelas seorang master tertinggi. Kakek iblis pohon, selamatkan aku, teriak santa gunung salju sambil menatap ke arah tetua itu. Setan Pohon Milenium menganggukkan kepalanya seraya tersenyum ramah pada sang santa gunung salju, memberi isyarat agar dia tidak khawatir. Teman, kau adalah seorang elit di alam Raja Roh. Bisakah kau membantuku dan melepaskan santa gunung salju, kata iblis Pohon Milenium sambil tersenyum tipis kepada King Feng Li. Si kecil, iblis pohon ini sangat kuat. Dia sudah setengah langkah menuju alam Kaisar Roh. Kau bukan lawannya, jadi lebih baik lepaskan saja gadis suci gunung salju itu, Kaisar Malam Kegelapan berkata langsung dalam hati kepada Li King Feng. Apa? Alam Kaisar Roh setengah langkah. Mendengar transmisi suara Kaisar Malam Kegelapan, wajah King Feng Li menjadi pucat karena terkejut. Alam Kaisar Roh jauh lebih kuat daripada alam Raja Roh. Para penguasa di alam itu tak terkalahkan, mampu membunuh seseorang di alam Raja Roh hanya dengan satu gerakan. Li King Feng tahu bahwa iblis pohon milenium ini telah lama berkultivasi. Ia tidak berniat membunuhnya, karena jika ia melakukannya, Li King Feng pasti sudah mati dalam sekali tampar. Seseorang yang setengah langkah ke alam Kaisar Roh terlalu kuat untuk dilawan oleh seseorang di alam Raja Roh. Jika kau ingin aku melepaskan wanita suci Gunung Salju, maka kau harus membiarkan kami meninggalkan Gunung Salju ini dengan selamat, kata Li Qingshan sambil mengerutkan kening dan mengajukan syaratnya sendiri. Setan Pohon Milenium mengangguk, dan dia menyetujui permintaan King Feng Li. King Feng Li melepaskan orang suci Gunung Salju dan kemudian dia pergi bersama Yafei Bing dan tim taring serigala. Kakek Iblis Pohon, mengapa kau tidak membunuh saja King Feng Li? Tanya Santa Gunung Salju kepada kakek Iblis Pohon dengan sedikit keraguan. Lelaki tua iblis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baru saja mengamati Li King Feng ini. Dia adalah orang yang ditakdirkan. Aku merasakannya dari aura surgawinya. Kau seharusnya tidak membunuh orang seperti itu, atau itu akan membawa bencana. Orang yang ditakdirkan. Wajah Snow Mountain Scientist berubah, dan sekilas keterkejutan muncul di matanya. Sebagai seorang kultivator, Santa Gunung Salju secara alami tahu siapa orang yang ditakdirkan. Ia adalah orang yang dipilih oleh surga, dan orang-orang seperti itu umumnya memiliki bakat luar biasa. Di masa depan, mereka akan menjadi penguasa. Mereka bahkan akan menguasai bumi. Bos, kenapa kau baru saja melepaskan gadis suci Gunung Salju? Kenapa kau tidak melawan tetua pohon iblis? Tanya Taois itu pada Li King Feng. Orang lain mungkin tidak mengetahui kepribadian King Feng Li, tetapi Taois mengetahuinya dengan baik. Saat menghadapi musuhnya, King Feng Li akan membunuh atau menaklukkan mereka, tak peduli apakah itu pria atau wanita, seperti yang terjadi pada Yafei Bing.
Li Qingfeng tersenyum tipis dan menjelaskan, tetua pohon iblis itu adalah iblis pohon milenium. Dia sudah setengah langkah menuju alam kaisar roh, jadi kita semua bukan lawannya. Mendengar kata-kata Lily, wajah Taois berubah. Tentu saja, ia tahu apa itu alam kaisar roh setengah langkah. Alam itu adalah penguasa tertinggi absolut dengan kekuatan tak terkalahkan, dan hanya dengan satu jari, mereka dapat dengan mudah membunuh Taois. Untungnya, Li Qingfeng melepaskannya. Jika mereka bertarung, mereka tidak akan punya peluang menang. King Feng Li membawa kerumunan orang meninggalkan pegunungan Snowy dan terbang ke benua macan. Tujuan Li King Feng selanjutnya adalah tahta suci benua macan, tempat mata air kehidupan berada. Ia jelas perlu mendapatkannya. Pada saat itu, benua macan sedang kacau balau akibat kemunculan tiba-tiba banyak relik, yang berasal dari istana dan gua para dewa kuno. Istana-istana ini menyimpan banyak sekali gulungan kultivasi diri, ramuan spiritual, buah spiritual, pil, dan perangkat spiritual. Semuanya merupakan harta peninggalan para dewa kuno, dan para kultivator benua macan berebut harta karun itu bak orang gila. Pemulihan bumi bukan hanya kemunculan kembali peninggalan tokoh-tokoh mitologi timur, seperti kuil surgawi, wilayah terlarang pegunungan Kunlun, istana naga laut timur, dan permaisuri iblis merak gunung naga harimau. Semua ini merupakan eksistensi oriental kuno. Di dunia barat, Zeus, raja para dewa, dewa matahari, Apollo, dewi kebijaksanaan, Athena, dewa perang dan kehancuran, Ares, dan dewa neraka, Hades, muncul satu persatu. Banyak kultivator benua macan memperoleh harta karun yang mereka tinggalkan, dan juga menjadi jauh lebih kuat. Paus Tahta Suci, Lord Augustus dari Kesetiaan Surgawi, Tuan Muda Augustin, dan para pemimpin sekte dari 10 klan besar berhasil mengamankan sebagian besar relik dan harta karun ini. Di dalam wilayah Tahta Suci benua macan terdapat sebuah bangunan tinggi bergaya pagoda dengan 18 lantai. Bangunan ini dibangun dengan marmer putih, memancarkan nuansa serius dan kuat. Setiap pejalan kaki yang lewat akan berlutut dan menundukkan kepala ke tanah. Di depan tahta suci berdiri dua ksatria berbaju zirah hitam. Kedua ksatria ini sangat tinggi, lebih dari 190 cm, dan memegang tombak sepanjang 2 meter di tangan mereka. Mereka memancarkan aura serius dan tak seorang pun berani mendekat. Seorang pria berjubah merah berjalan menghampiri sambil memegang sebuah buku, di sebelahnya berdiri seorang pemuda. Pemuda ini tampan. Ia membawa pedang panjang dan ada kilatan emas di matanya. Ia memancarkan aura yang luar biasa. Lord Aljon, Tuan Muda Augustin, Paus menunggu Anda di dalam. Ketika mereka melihat kedua pria itu datang, para penjaga di gerbang membungkuk dan memberi hormat. Penampakan pria berjubah merah itu tak lain adalah Aljon, salah satu dari 3 kardinal kekaisaran berjubah merah. Aljon sebelumnya hanya seorang master alam Grandmaster, tetapi setelah memperoleh harta karun yang ada di tangannya, kitab para dewa, ia langsung berkultivasi ke alam Raja Roh tingkat kedua. Bab 1135. Musuh yang kuat. Aljon adalah salah satu dari 3 kardinal kekaisaran berjubah merah dari tahta suci. Ia sangat kuat dan sangat bergengsi di benua macan. Namun, pemuda tampan di sebelahnya bahkan lebih luar biasa. Ia adalah putra Paus, putra Augustus, penguasa kesetiaan surgawi. Di benua macan, ia bagaikan putra seorang kaisar yang sombong. Augustin telah memperoleh pedang Dewa Cahaya dari Istana Dewa Cahaya. Ia juga memperoleh teknik kultivasi surgawi. Kini ia telah mencapai tingkat ketiga alam Raja Roh, dan dikenal sebagai guru nomor 1 di generasi muda benua macan. Jika Li Qingfeng ada di sini, dia pasti akan terkejut. Terakhir kali Augustin mencoba menikahi Alice, Li Qingfeng menggagalkan pernikahan itu, mengalahkan Augustin, dan membawa pergi pengantinnya. Augustin benar-benar berhasil mencapai alam Raja Roh setelah itu. Mutasi bumi menyebabkan harta karun para dewa barat muncul ke permukaan, sehingga kekuatan-kekuatan kultivasi barat melonjak. Hal ini memberikan tekanan luar biasa bagi kekuatan kultivasi timur. Aljon dan Augustinus memasuki tahta suci. Mereka menuruni tangga hingga mencapai lantai 18 pagoda tinggi, rumah Paus, yang dikenal sebagai Pagoda Paus. Seorang lelaki tua berambut abu-abu berdiri di puncak pagoda, wajahnya penuh kerutan. Meskipun pikun, ia penuh kebijaksanaan. Sepasang matanya seolah mampu melihat menembus segala sesuatu di dunia. Bagaimana perkembangan kultivasi kalian berdua akhir-akhir ini? Tanya Paus. Aljon membungkuk hormat, dengan semburat kegembiraan di wajahnya, ia berkata, Yang mulia Paus, saya sekarang telah berkultivasi ke tingkat kedua alam Raja Roh. Jika kita bertemu dengan Li Qingfeng lagi, saya bisa membunuhnya dengan tamparan. Aljon adalah saudara laki-laki Albron, dan keduanya merupakan bagian dari 3 kardinal kekaisaran berjubah tahta suci. Saudaranya, Albron, dibunuh oleh ayah Qingfeng, jadi Aljon tentu saja ingin membalas dendam. Paus tersenyum dan tidak berbicara.
Paus menoleh ke samping ke arah putranya dan bertanya, Augustinus, bagaimana denganmu? Yang mulia Paus, saya telah berkultivasi hingga tingkat ketiga alam Raja Roh, dan juga mendapatkan pedang cahaya dari Baldur, Dewa Cahaya. Terakhir kali, Li Qingfeng telah mengambil pengantin saya, tetapi sekarang kekuatan saya telah meningkat. Saya pasti bisa membunuhnya, kata Augustin dengan wajah muram. Suaranya penuh dengan niat membunuh. Paus mengetahui betul konflik antara Augustinus dan Qingfeng Li. Jauh di lubuk hatinya, Paus juga ingin membunuh Lili. Tahta suci benua macan berperang dengan para pembudidaya diri di timur ribuan tahun yang lalu. Tahta suci dikalahkan dan Paus pertama meninggal. Tahta suci menderita kerugian besar. Setelah ribuan tahun beristirahat, tahta suci akhirnya pulih dan menjadi kekuatan terbesar di dunia pembangun diri benua macan. Kini setelah peninggalan para dewa muncul kembali, mereka telah memperoleh orakel dewa kuno untuk digunakan dalam melawan para kultivator timur lagi, sehingga mereka dapat mencuri semua harta mereka. Paus adalah perwujudan kehendak Tuhan. Intinya, ia menyampaikan perintah dari Dewa Perang dan Kehancuran, Ares. Mereka ingin memicu Perang Dunia Kedua bagi para pembudidaya diri. Tentu saja, Dewa Perang juga memberi Paus banyak keuntungan. Ia memberi Paus teknik kultivasi Dewa Perang. Teknik kultivasi Dewa Perang adalah teknik kultivasi tingkat dewa, sehingga Paus dapat menggunakannya untuk mencapai tingkat keempat alam Raja Roh. Ia juga menerima perangkat spiritual dewa, tombak Ares, dan perangkat spiritual dewa untuk pertahanan, Zira Ares. Yang mulia, selamat atas terobosan Anda ke tingkat keempat alam Raja Roh, Augustin membungkuk dan berkata dengan hormat. Agustinus adalah tuan muda kesetiaan surgawi, jadi dia sangat arogan di hadapan orang lain. Namun, ketika menghadapi Paus, dia tetap sangat hormat. Paus tersenyum dan mulai berkata, baru-baru ini, relik Dewa Kehidupan ditemukan di bagian utara tahta suci. Mata air kehidupan ada di sana, jadi kalian berdua harus pergi dan mengambilnya. Aljon dan Augustin mengangguk, menyetujui permintaan Paus. Mengenai mata air kehidupan, mereka tentu saja mendengarnya karena merupakan mata air suci dunia barat. Mata air itu dapat memperpanjang umur seseorang. Jika berkah Dewa Kehidupan ditambahkan, seseorang bahkan akan mendapatkan umur panjang yang abadi. Ketika melihat kedua pria itu pergi, Paus memanggil keduanya, tunggu sebentar. Biarkan Uranus pergi bersamamu. Saat suara itu memudar, seorang pemuda berbaju zirah keluar. Pemuda jangkung itu memiliki tulang punggung yang tegap, wajah yang tampan, dan memancarkan aura yang kuat. Ia adalah Kapten Ksatria Suci, Uranus, dan salah satu guru super tahta suci. Uranus juga memperoleh harta karun dewa, manik dewa petir. Manik itu dapat melepaskan guntur dan kilat, serta mengandung kekuatan yang luar biasa. Uranus juga menerima bunga pemuda, yang memungkinkannya kembali ke masa 20 tahun lalu, mengubahnya menjadi seorang pemuda tampan. Uranus menyetujui permintaan Paus. Kemudian, ia meninggalkan pagoda Paus bersama mereka berdua dan menuju bagian utara tahta suci, tempat mata air kehidupan berada. Rumah Augustus, markas besar Heavenly Allegiance. Di istana bawah tanah yang besar, Augustus berdiri sendirian di tengah-tengah istana yang sepi. Augustus, mengenakan jubah hitam, pucat dan mengeluarkan napas dingin, memegang di tangannya sebuah buku hitam dengan 4 kata, Kitab Orang Mati. Augustus meletakkan telapak tangannya di atas Kitab Orang Mati sambil membaca mantra kuno. Mantra itu berasal dari Kitab Orang Mati. Ia mampu memanggil jiwa dan kerangka dari neraka, bahkan menghidupkan kembali orang mati. Patriark Naga Hitam, Patriark Drek Hitam, Patriark Buaya, Patriark Laba-Laba. Augustus membaca nama-nama jiwa yang ingin dipanggilnya dari neraka. Sesaat kemudian, Patriark Naga Hitam dan Patriark Drek Hitam muncul dari tanah. Mereka tanpa ekspresi, bermata gelap, dan berwajah gelap, memancarkan aura dingin yang aneh. Jika Li Qingfeng ada di sini, dia pasti akan terkejut. Li Qingfeng telah membunuh Patriark Naga Hitam dan Patriark Buaya ketika dia merebut Elis di pesta pernikahan. Namun, mereka kini telah dibangkitkan, yang sungguh bertentangan dengan hukum alam. Tentu saja, mereka yang dibangkitkan bukanlah manusia sungguhan. Mereka tidak berjiwa, hanya mayat. Mereka tidak memiliki pikiran sendiri dan hanya dikendalikan oleh Augustus dengan Kitab Orang Mati. Mata air kehidupan, aku datang, kata Augustus sambil tertawa dingin, memegang kitab suci sambil memimpin pasukan mayat hidup mengelilinginya dan berjalan keluar dari markas Heavenly Allegiance. Mereka menuju sisa-sisa peninggalan bersejarah Dewa Kehidupan. Di benua macan, selain Paus Tahta Suci dan Dewa Augustus dari kesetiaan surgawi, terdapat banyak kekuatan super seperti Dewa Poseidon dari kesetiaan Dewa Laut, Dewa Uris dari Rumah Kebijaksanaan, dan Ratu Vampir Darah Camilla dari Klan Darah. Mereka semua menuju ke reruntuhan bersejarah Dewa Kehidupan. Untuk mendapatkan mata air kehidupan, seluruh benua macan menjadi kacau.
Li Qingfeng tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di benua macan. Li Qingfeng terbang ke Paris, Prancis. Lebih dari 12 jam kemudian, ia dijemput oleh Bernard. Yang mulia Raja Serigala, Anda di sini. Bernard membungkuk pada Qingfeng Li dan berkata dengan hormat. Sebagai pelayan Lily, Bernard sangat menghormati Lily. Bahkan bisa dibilang ia memuja Lily. Li Qingfeng tersenyum tipis dan berkata, Bernard, aku ingin kau menyiapkan peta benua macan, dan informasi tentang kekuatan-kekuatan yang sedang berkultivasi. Bisakah kau mengumpulkannya untukku? Bab 1136. Pertemuan para elit di benua harimau. Mendengar kata-kata Li Qingfeng, Bernard mengeluarkan sebuah gambar dan sebuah catatan dari saku dadanya. Ia menyerahkannya kepada Li Qingfeng dan berkata, Yang mulia, inilah barang-barang yang Anda inginkan. Bernard, kerja bagus, puji Li Qingshan sambil melihat peta dan informasi benua macan. Qingfeng Li memindai seluruh peta benua harimau dan menemukan mata air kehidupan di ujung utara wilayah tahta suci, tempat dewa kehidupan muncul. Qingfeng Li membuka laporan tentang kekuatan pengembangan diri benua macan dan membacanya dengan saksama, menghafal semua detailnya. Setelah membaca, Li Qingfeng mengerutkan kening, dan secerca keseriusan muncul di matanya. Kekuatan kultivasi benua macan ini terlalu kuat. Setidaknya ada 10 kultivator di alam Raja Roh atau lebih tinggi, dan beberapa di antaranya bahkan lebih kuat daripada Li Qingfeng. Qingfeng Li memahami bahwa pertempuran untuk memperebutkan mata air kehidupan ini akan sangat sulit, dan dia bahkan bisa kehilangan nyawanya jika dia tidak berhati-hati. Qingfeng Li meminta Bernard untuk menyiapkan helikopter untuk terbang ke sisa-sisa sejarah dewa kehidupan bersama Ya Fei Bing, tim taring serigala, dan orang-orang lainnya. Di perjalanan, Lily bertemu banyak kultivator. Para kultivator benua macan ini sangat kuat, dan kebanyakan dari mereka adalah ahli di alam roh bumi dan alam roh surgawi. Mereka juga bercampur dengan beberapa ahli alam Raja Roh. Bos, perjalanan ke benua macan ini berbeda dari sebelumnya. Musuh kita adalah para kultivator dari seluruh benua macan, kata Taois dengan sungguh-sungguh. Anak anjing hitam melirik Taois dan mencibir, kakek anjing ada di sini. Siapapun kultivatornya, asalkan mereka berani datang, mereka semua akan mati. Pada saat ini, seorang kultivator yang lewat mendengar omelan Black Puppy yang tak terkendali. Ia adalah seorang kultivator benua macan berambut kuning. Si kultivator berambut kuning duduk di helikopter hitam, menghadap helikopter Li Qingshan dan berteriak, beraninya kau menghina para kultivator benua macan. Berikan anjing hitam itu padaku. Akan kukupas kulitnya. Ular pemakan langit menatap anak anjing hitam itu dan berkata, kami datang ke benua harimau karena ingin mendapatkan mata air kehidupan. Bisakah kau lebih tenang? Anak anjing hitam mengerucutkan bibirnya dan berkata, ular kecil, kau tidak tahu apa-apa. Para pembudidaya diri benua macan ini akan merebut mata air kehidupan. Mereka adalah musuh kita. Karena mereka adalah musuh, lebih baik membunuh mereka lebih awal daripada nanti. Anak anjing kecil, kau benar. Mereka semua musuh. Ayo kita bunuh mereka semua, kata Raja Serigala Api mengacungkan jempol ke arah anak anjing hitam. Raja Serigala Api memuji anak anjing hitam untuk pertama kalinya, yang membuat anak kecil ini sombong. Mendengar kata-kata ketiga orang itu, Lily tidak menghentikan mereka, karena ia juga menyadari bahwa musuhnya adalah seluruh pasukan benua macan. Ia harus membunuh beberapa orang sekarang agar jumlah musuhnya berkurang di masa depan. Si rambut kuning, kakek anjing, sudah menunggumu di sini. Kalau kau berani datang, aku, kakek anjing, akan menggunakan cakarku untuk menghajarmu sampai mati, kata anak anjing hitam dengan senyum dingin dan raut wajah geram. Wajah pria berambut kuning itu berubah. Matanya berkilat dingin. Anjing hitam ini sombong sekali, beraninya memprovokasi dia. Pria berambut kuning itu mengumpulkan saripati vital ke telapak tangan kanannya. Tiba-tiba ia menembakkannya, yang mengubahnya menjadi bayangan telapak tangan raksasa yang terbang langsung ke arah anak anjing hitam. Anak anjing hitam tersenyum dingin, matanya memancarkan cahaya dingin. Tiba-tiba ia menamparkan dengan cakar kanannya yang dahsyat, menutupi matahari dan menggenggam telapak tangan esensi vital. Pemuda ini hanya dianggap kuat di alam roh surgawi. Dia jelas bukan lawan Black Puppy. Apa? Anak anjing kecil itu benar-benar menghancurkan telapak tangan esensi vitalku. Wajah pemuda berambut kuning itu berubah, dan matanya berkilat terkejut. Ingat, aku kakek anjing, bukan anak anjing. Anak anjing hitam tersenyum dingin. Cakar anjing kanannya tiba-tiba melesat dengan kekuatan dahsyat, menghantam helikopter dengan keras. Bang! Helikopter yang ditumpangi pemuda berambut kuning itu langsung dihancurkan oleh Black Puppy, berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang dari langit. Helikopter itu meledak. Bukan hanya pemuda berambut kuning itu yang tewas, tetapi juga semua orang yang ada di dalamnya.
Tak perlu dikatakan lagi, pemuda berambut kuning ini sedang mencari kematian. Dia hanya seorang ahli di alam roh surgawi, beraninya dia memprovokasi anak anjing hitam. Sekarang, dia mati tanpa jejak tubuhnya yang tersisa. Helikopter-helikopter di sekitar menyaksikan bahwa Black Puppy sangat kejam, wajah mereka menjadi pucat, dan sedikit kepanikan muncul di mata mereka. Mereka semua hanya mengira kalau Black Puppy akan mudah diganggu, sama sekali tidak menyangka kalau dia akan sekuat ini. Black Puppy menghancurkan helikopter yang menyebabkan orang-orang di sekitarnya takut menyerang mereka lagi, menjauhkan diri dari Black Puppy. King Fengli terbang dengan helikopter menuju ke sisa-sisa bersejarah Dewa Kehidupan. 3 jam kemudian, King Fengli tiba di Pegunungan Alpen. Pegunungan Alpen, yang merupakan pegunungan terbesar dan paling megah di benua macan, dikenal sebagai pegunungan nomor 1 di benua macan di beberapa negara. Ketika King Fengli datang ke Pegunungan Alpen, ribuan orang telah berkumpul di sini, dan mereka semua merupakan makhluk yang kuat. Berdiri di depan adalah Kapten Ksatria Ilahi Tahta Suci, Uranus, yang merupakan juru bicara Paus benua macan. Ia memiliki kekuatan sekaligus prestise. Tepat di sebelah Uranus, Kardinal Aljon yang berjubah merah berdiri di sana bersama putra angkat Paus, Agustinus. Mereka berdiri di tengah, yang mencerminkan pentingnya identitas mereka. Di sisi timur berdiri Poseidon, pemimpin kesetiaan Dewa Laut, bersama istri dan putrinya. Ia memimpin seluruh pasukan laut di benua macan dan juga merupakan keturunan Dewa Laut. Di sisi barat, sekelompok wanita cantik berdiri di sana. Pemimpin kelompok wanita itu tampak seperti baru berusia 20-an. Wajahnya lembut dan cantik, dan kulitnya putih bersih. Dia adalah Dewa Uris dari Rumah Kebijaksanaan. Konon, dia adalah keturunan Athena, Dewi Kebijaksanaan. Di sisi selatan, seorang wanita cantik berjubah merah berdiri di sana. Meskipun wajahnya cantik, wajahnya agak pucat. Kuku-kuku tangannya tipis dan panjang, memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Orang-orang di sebelahnya berusaha mundur sebisa mungkin. Mereka tak berani mendekati wanita itu, hanya menatapnya dengan panik. Si cantik ini tak lain adalah Ratu Vampir Camilla dari Klan Darah. Ngomong-ngomong soal Camilla, semua orang mengenalnya di benua macan. Dia telah menghisap darah 1000 pria dan akhirnya menjadi Ratu Vampir yang jahat dan kuat. Di sisi utara, berdiri seorang pria parubaya berjubah hitam. Jubah hitamnya sangat kontras dengan jubah merah Camilla. Pria parubaya ini juga terkenal di benua macan. Ia adalah Augustus, penguasa kesetiaan surgawi. Selain kekuatan super ini, ada beberapa sekte keluarga besar dan kekuatan besar lainnya. Semua orang di sini memancarkan aura kuat yang membuat orang waspada pada pandangan pertama. Selain para kultivator barat itu, King Fengli juga melihat beberapa kultivator timur. Tentu saja, King Fengli tidak mengenal para kultivator timur ini, termasuk seorang lelaki tua, seorang pemuda dengan pedang panjang, seorang wanita dengan pedang, dan beberapa lainnya. Bab 1137. Konflik. Ketika King Feng dan yang lainnya tiba di Pegunungan Alpen, posisi awal optimal di depan mereka semuanya ditempati oleh pasukan yang lebih besar, jadi mereka hanya bisa berdiri di belakang. Li Lili berjalan ke depan karena ia tidak ingin berdiri di belakang. Ia hanya bisa menerobos masuk ke pedalaman Pegunungan Alpen jika berdiri di barisan terdepan. Namun, King Fengli baru saja melangkah beberapa langkah sebelum seorang Tauren menghentikannya. Tauren adalah seseorang dengan tubuh manusia dan kepala sapi, dan digolongkan sebagai ras mutan. Sebagai penduduk asli benua macan, Tauren tentu tidak akan membiarkan King Feng bergerak maju. Raja Serigala Api, singkirkan dia, kata Li Qingshan sambil tersenyum tipis kepada Raja Serigala Api yang berdiri di sampingnya. Raja Serigala Api mengangguk dan menyemburkan api merah. Api itu bersuhu sangat tinggi. Api itu membakar tubuh Tauren itu dalam sekejap, membuatnya menjerit sebelum berubah menjadi tumpukan abu. Tauren ini hanya setengah langkah memasuki alam Raja Roh, tetapi Raja Serigala Api merupakan penguasa alam Raja Roh, sehingga ia dapat membakar Tauren dengan mudah. Orang-orang di sekitar Raja Serigala Api semua mundur selangkah ketika menyaksikan kekuatannya. Secara relatif, kebanyakan dari mereka tidak memiliki kekuatan yang tinggi, karena kebanyakan dari mereka hanya berada di alam roh surgawi. Berhenti. Kalian tidak boleh maju. Tiba-tiba, sebuah suara yang mendominasi terdengar. Tauren berkepala dua itu sedang berbicara. Ia memiliki 2 kepala sapi dan juga merupakan penguasa alam Raja Roh tingkat 1 yang kuat. Mendengar suara kepala suku klan Tauren, semua orang mengalihkan pandangan mereka, termasuk Augustin dan Uranus yang berada di depan. Ketika Augustin melihat King Feng, wajahnya berubah dan menjadi pucat saat matanya memancarkan cahaya dingin. King Fengli, bajingan ini. Berani sekali dia datang ke benua macan. Aku harus membunuhnya kali ini, kata Augustin dengan wajah muram. Matanya penuh dengan naluri membunuh. Patriark Tauren. Jika kau bisa membunuh King Fengli,
aku akan mengangkatmu menjadi salah satu dari 10 patriark kesetiaan surgawi dan meminta restu Paus, kata Augustin sambil tersenyum tipis kepada Patriark Tauren itu. Ketika mendengar apa yang dikatakan Augustinus, mata sang Patriark Tauren dipenuhi kegembiraan. Benua Macan memiliki ribuan klan dan sekte, tetapi hanya 10 di antaranya yang mendapat kehormatan menjadi bagian dari kesetiaan surgawi, karena status ini juga merupakan pengakuan kekuatan. Mengenai nama King Feng, para leluhur Tauren juga pernah mendengarnya sebelumnya. Terakhir kali di pernikahan Augustin, Li Qingfeng membawa pergi Alice, istri Augustin, dan keduanya menjadi rival seumur hidup. Sang Patriark Tauren tahu betul bahwa jika ia bisa membunuh Li Qingfeng, ia akan sangat berjasa bagi Augustin. King Feng Li, hari ini adalah hari kematianmu, kata kepala suku Tauren itu menatap King Feng Li dan berkata dengan muram. Lily tidak bereaksi terhadap provokasi sang Patriark Tauren, melainkan anak anjing hitam yang marah. Banteng usil. Biar aku, si kakek anjing, menghajarmu, kata anak anjing hitam dengan angkuh sambil mengacungkan cakar anjingnya, menunjuk kepala-kepala suku Tauren itu. Orang-orang di sekitar mereka terkejut begitu mendengar apa yang dikatakan si anak anjing hitam. Black Puppy terlalu mendominasi. Ia bahkan berani memprovokasi sang Patriark Tauren. Perbedaan tinggi badannya sangat jauh, sang Patriark Tauren setidaknya 2 meter, sementara Black Puppy tidak lebih dari 30 cm, bahkan tidak seperlima Tauren. Anak anjing, minggirlah. Aku ingin membunuh Lily Feng, bukan anjing, kata kepala suku Tauren itu kepada anak anjing hitam sambil mengerutkan kening. Mendengar Tauren memanggilnya, hanya seekor anjing, anak anjing hitam menjadi sangat marah. Ia adalah makhluk spiritual dari zaman kuno, berkelana ke berbagai dunia dan waktu dengan mudah, dan sangat dihormati. Bagaimana mungkin Tauren ini menghinanya seperti ini? Pria jelek berkepala dua itu, aku tahu kau menderita displasia, dan kau terlihat sangat jelek. Kau begitu jelek sampai-sampai aku khawatir kau bahkan tidak akan bisa menemukan istri. Jika kau ingin membunuh Li Qingfeng, kau harus melawanku dulu, ejek anak anjing hitam kepada kepala suku Tauren itu. Tak perlu disebutkan, anak anjing hitam ini sangat pandai mengumpat orang lain, dia sangat jahat dengan mulutnya. Sang Patriark Tauren menyemburkan 2 semburan gas putih dari hidungnya, merobek udara menjadi 2 retakan. Sang Patriark Tauren sangat marah. Bajingan, aku akan membunuhmu, wajah sang Patriark Tauren berubah menjadi hijau saat dia mengeluarkan raungan marah. Vroom! Sang Patriark Tauren mengambil gada berduri dari punggungnya. Gada berduri itu sangat besar, panjangnya 2 meter dan tebalnya 50 cm. Gada itu terbuat dari batu meteor, dan beratnya seringan 35 gram. Gada itu sangat kuat. Peng! Sang Patriark Tauren mengayunkan tongkat berdurinya dengan ganas ke arah Black Puppy, menciptakan lubang besar di udara. Agar sang Patriark Tauren dapat melampiaskan amarahnya, ia ingin memotong anak anjing hitam menjadi daging cincang dan membuatnya menjadi kebab untuk dimakan. Patriark Tauren kita sungguh perkasa. Serangan ini saja mengandung 80.000 kg kekuatan. Pasti akan membunuh anak anjing hitam. Lumayan. Patriark Tauren benar-benar Hercules dari dunia pengembangan diri benua macan. Dia pernah menggunakan gada berduri itu untuk menghancurkan gedung 13 lantai. Lihat. Anak anjing timur ini cuma sebesar wastafel, sebentar lagi dia akan berubah jadi pati. Para pembudidaya diri dari benua macan di dekatnya sedang mendiskusikan pertarungan ini. Mereka sangat percaya diri pada Patriark Tauren dan meremehkan anak anjing hitam. Si anak anjing hitam menyeringai jijik saat mendengar percakapan itu. Anak anjing hitam memakan pil tingkat raja yang dibuat oleh King Feng Li, sehingga ia memperoleh banyak kekuatan tubuh, yang setara dengan kekuatan tingkat kedua di alam Raja Roh, lebih dari cukup untuk melawan kepala keluarga Tauren. Melihat tongkat berduri milik kepala suku Tauren menghantamnya, anak anjing hitam tetap tenang, tidak bergerak dan tidak bergeming. Melihat kejadian ini, sang Patriark Tauren semakin marah. Ia merasa si anak anjing hitam telah merendahkannya, dan itu sungguh tak termaafkan. Sang Patriark Tauren menuangkan seluruh esensi vitalnya ke dalam gada berduri, bagaikan sambaran petir hitam. Sambaran itu langsung mencapai kepala anak anjing hitam. Rasanya anak anjing hitam akan berubah menjadi pati. Pada saat ini, anak anjing hitam bergerak. Ia mengulurkan kaki kanannya, dan 5 cakar rampingnya langsung mencengkeram gada berduri itu, membuatnya tak bergerak. Situasi apa ini? Bagaimana anak anjing itu bisa menangkap gada berduri dengan kaki anjingnya? Wajah para pembudidaya diri di dekatnya berubah drastis saat mereka menyaksikan pemandangan surrealis ini. Diketahui bahwa serangan gada berduri sang Patriark Tauren mengandung setidaknya 80.000 kg kekuatan. Anak anjing hitam begitu kecil, bagaimana ia bisa menangkapnya? Bukan hanya orang-orang di sekitarnya yang terkejut, sang Patriark Tauren juga terkejut. Sang Patriark Tauren benar-benar terkejut. Ia belum pernah melihat anak anjing seseram itu. Di antara semuanya,
hanya kelompok Lili King Feng yang tidak terkejut. Wajahnya tetap tenang. King Feng Li mengetahui kekuatan Black Puppy luar dalam, kalau tidak dia tidak akan membiarkannya bertarung dengan kepala keluarga Tauren. Bab 1138. Membunuh Patriark Tauren. Sapi usil. Kau bisa mati sekarang, kata anak anjing hitam kepada kepala suku Tauren sambil tersenyum dingin. Anak anjing hitam mengumpulkan kekuatan di tubuhnya dan menyerang dengan kuat menggunakan kaki kanannya. Ia menggenggam gada berduri itu dan menghancurkannya berkeping-keping. Perlu diketahui bahwa gada berduri ini terbuat dari batu meteor dan sangat kuat. Siapa sangka cakar anjing Black Puppy bisa menggoresnya seperti terbuat dari tahu. Melihat tongkat berduri miliknya hancur, sang Patriark Tauren melambaikan telapak tangannya yang tebal dan menyerang anak anjing hitam lagi. Anak anjing hitam tiba-tiba mengayunkan kaki kanannya seperti bintang jatuh. Kekuatannya begitu dahsyat hingga dalam satu tamparan, ia mematahkan lengan kepala suku Tauren, menyebabkan tulang putihnya terlepas. Sungguh mengerikan untuk ditonton. Ah! Patriark Tauren itu membuka mulutnya dan menjerit pilu. Meskipun bertubuh besar, ia tidak bodoh. Ia tahu bahwa anak anjing hitam jauh lebih kuat darinya, dan tubuh mungil anak anjing itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Wajah sang Patriark Tauren berubah, ia berbalik dan ingin melarikan diri. Ia ingin meninggalkan anak anjing hitam ini sendirian. Kau mau kabur? Si anak anjing hitam tersenyum dingin dengan tatapan kejam. Puci! Cakar kanan Black Puppy terayun tiba-tiba lagi, dan esensi vitalnya terkumpul menjadi cakar raksasa. Secepat kilat, cakar itu menembus kepala sang Patriark Tauren dan menghancurkan jantungnya. Kegagalan. Sang Patriark Tauren terjatuh ke tanah, memejamkan mata dan kehabisan napas. Bagaimana mungkin seekor anak anjing bisa mencabik-cabik jantung kepala suku Tauren hanya dengan cakarnya? Apa aku terpesona? Bagaimana mungkin seekor anak anjing bisa sekuat itu? Kau tidak salah lihat. Anak anjing timur itu luar biasa. Kekuatan cakarnya jelas berada di tingkat kedua alam Raja Roh. Para pembudidaya diri barat di dekatnya terkejut dan membicarakan hal ini. Mereka belum pernah begitu memperhatikan anak anjing timur ini sebelumnya. Melihat kepala Patriark Tauren hancur, wajah Augustin berubah dan matanya berkilat dingin. Awalnya, ia ingin kepala suku Tauren itu membunuh Lily, tetapi ia tidak menyangka Lily begitu lemah dan dikalahkan oleh seekor anjing. Siapapun yang membantuku membunuh King Feng Li, aku akan memberinya kesempatan untuk bergabung dengan daftar 10 klan Heavenly Allegiance, kata Augustin dengan arogan kepada para kultivator benua macan di sekitarnya. Kali ini, orang-orang di sekitarnya tetap diam. Tidak ada yang berani mencoba, karena bahkan anak anjing yang mengikuti Lily dari belakang saja sudah sekuat ini. Namun, selalu ada seseorang yang tak takut mati. Kali ini, seorang pria bertubuh harimau tetapi berkepala manusia melangkah keluar. Penampilannya berbeda dari kepala suku Tauren sebelumnya. Aku akan membunuh King Feng Li, teriak manusia harimau keras-keras. Semua orang di sekitar mundur selangkah ketika mereka melihat manusia harimau. Dia adalah kepala keluarga harimau, master tingkat 2 di alam Raja Roh dan sedikit lebih tinggi dari kepala keluarga Tauren. Kali ini, ular pemakan langit melangkah keluar. Ia menepuk bahu anak anjing hitam dan berkata, "Anak anjing, kau boleh mundur sekarang. Aku akan memberi orang ini pelajaran." Black Puppy mengangguk, mundur selangkah dan menyerahkan medan perang kepada Sky Devouring Snake. Anak anjing hitam sudah lama mengenal ular pemakan langit dan sangat menyadari kekuatan ular pemakan langit. Kekuatannya tidak kalah darinya. Ular kecil, enyahlah. Aku ingin menantang anak anjing hitam itu, bukan kau, kata kepala suku manusia harimau kepada ular pemakan langit, matanya berkilat dingin. Sang Patriark manusia harimau keluar bukan hanya karena Augustin, tetapi juga karena ia ingin bergabung dengan Heavenly Allegiance dan menjadikan klannya salah satu dari 10 klan teratas. Alasan lainnya adalah untuk membalas dendam atas kematian sang Patriark Tauren, yang merupakan teman baiknya. Harimau bau. Kau belum gosok gigi selama 3 hari. Kakek ular ini sekarat karena napasmu yang bau, ejek ular pemakan langit. Ular pemakan langit sudah terlalu lama bergaul dengan anak anjing hitam. Dia pun mulai menyebut dirinya kakek buyut. Wajahnya begitu arogan sehingga membuat semua orang ingin memukulnya. Wajah Patriark Harimau yang panjang menjadi pucat setelah mendengar apa yang dikatakan ular pemakan langit. Padahal, dia menyikat giginya setiap hari. Bagaimana mungkin ular pemakan langit mengatakan dia tidak menyikat giginya? Itu sungguh penghinaan terhadap kepribadiannya. Ular kecil. Aku akan mengulitimu, mengasapi uratmu, memakan dagingmu, meminum darahmu, dan mengunyah tulangmu. Sang kepala suku macan mengumpat ular pemakan langit dengan marah, wajahnya berubah muram. Ular pemakan langit menjadi sangat marah hingga kedua lubang hidungnya berasap. Sang kepala suku manusia harimau sungguh tak tahu malu mengutuk ular pemakan langit dengan kekejaman seperti itu. Harimau bau. Aku akan mematahkan gigimu,
mencungkil matamu, memotong hidungmu, dan mematahkan anggota tubuhmu. Ular pemakan langit memaki balik kepala suku manusia harimau. Ular pemakan langit sama sekali tidak lemah dalam mengutuk orang lain. Lagi pula, ia belajar banyak dari anak anjing hitam. Orang-orang di sekitar terdiam setelah mendengar pertengkaran antara ular pemakan langit dan kepala suku manusia harimau. Keduanya memang jahat, yang satu lebih kejam dan sombong daripada yang lain. Li Qingfeng mengerutkan kening dan berkata, "Jangan tunda lagi. Kita harus memasuki pegunungan Alpen dan mencari mata air kehidupan. Singkirkan kepala suku manusia harimau ini segera." Ular pemakan langit mengangguk kepada Lili setelah mendengarkannya. Ia menatap kepala suku manusia harimau dan berkata, "Bergulinglah ke sini. Biarkan kakek ular membunuhmu." Kepala suku manusia harimau menjadi marah. Ia benar-benar terprovokasi oleh ular ini. Ia adalah kepala suku di klannya dan belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Suara mendesing. Patriark manusia harimau tiba-tiba melompat dan mulai menyemburkan es dari mulutnya, menusuk ke arah ular pemakan langit. Es-es itu terbentuk dari esensi vital dan sangat kuat, menembus udara dan merobek ruang. Ular pemakan langit tak bergeming menghadapi es yang begitu kuat. Ekornya tiba-tiba menyambar, menghantam es-es itu dengan ganas dari atas, dan menghancurkannya menjadi es putih yang hancur. Potongan-potongan es yang hancur itu seukuran jarum dan lenyap di udara. "Harimau bau, seranganmu terlalu lemah. Sudah makan. Bisakah kau berusaha lebih keras?" kata ular pemakan langit dengan nada menghina kepada kepala suku manusia harimau dan menatapnya dengan nada mengejek. Kepala-kepala suku manusia harimau terasa panas setelah melihat ekspresi menghina dari ular pemakan langit. Bagaimana mungkin ular sekecil ini mengatakan serangannya lemah? Kekuatan lengannya 90.000 kilogram. Apa-apaan ini? Ini benar-benar gila. Ular kecil. Aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Kau akan terus memohon padaku saat berada di tanganku, umpat kepala suku manusia harimau kepada ular pemakan langit. Melihat kepala suku manusia harimau dan ular pemakan langit saling memaki, King Feng Li tak tahan lagi dan berteriak, "Hentikan omong kosongmu itu, kalau kalian mau bertarung, cepatlah." Wajah ular pemakan langit berubah setelah mendengar kata-kata Li King Feng. Ia tahu Li King Feng ingin memasuki jalan menuju dewa kehidupan sesegera mungkin. Demi mencari mata air kehidupan, ia tak punya waktu untuk menunda. "Jangan khawatir, aku akan segera membunuh kepala suku manusia harimau ini. Tak akan ada waktu yang terbuang," kata ular pemakan langit kepada Li King Feng sambil mengibaskan ekornya. Bab 1139. Asal-usul ular pemakan langit. "Ular pemakan langit, aku memberimu 10 menit untuk membunuh kepala suku manusia harimau," kata King Feng Li kepada ular pemakan langit. Dia mengerti dan mengangguk. Cambuk ular dewa, gumam ular pemakan langit, dan ekornya merayap keluar. Esensi vital terkumpul dan berubah menjadi ekor raksasa, sepanjang 100 kaki. Ia membidik tubuh kepala suku manusia harimau. Ekor esensi vital ini sangat kuat, merobek dan menerobos udara. Ia langsung sampai di depan kepala suku manusia harimau. "Cakar Raja Harimau," teriak sang kepala suku manusia harimau dengan marah. Cakar kanannya tiba-tiba memanjang, esensi vitalnya berkumpul dan mewujud menjadi cakar raksasa. Kedua serangan itu bertabrakan dan menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Deng-deng. Ular pemakan langit dan kepala suku manusia harimau melangkah mundur. Keduanya saling menatap dengan serius. Kekuatan mereka berdua sekitar 90.000 kilogram. Kekuatan mereka seri. Kepala suku manusia harimau. "Gunakan kekuatan garis keturunanmu dan bunuh ular kecil ini," kata Augustin kepada kepala suku manusia harimau dengan cemberut. Sebagai penguasa muda kesetiaan surgawi, Agustinus menyadari kekuatan sang patriark manusia harimau. Kekuatan sang patriark manusia harimau bukanlah kekuatan fisiknya, melainkan kekuatan garis keturunannya. Patriark manusia harimau mengangguk dan berkata, "Ular kecil, aku akan menggunakan kekuatan garis keturunanku untuk membunuhmu." Ular pemakan langit memasang ekspresi aneh setelah mendengar apa yang dikatakan kepala suku manusia harimau. Ular pemakan langit mungkin kalah dari kepala suku manusia harimau dalam hal kekuatan fisik, tetapi ular pemakan langit tak terkalahkan dalam hal garis keturunan. Di antara semua orang, kekuatan garis keturunan King Feng Li adalah yang terkuat, dan ular ini adalah pesaing kedua. "Harimau bau. Berikan usaha terbaikmu dalam garis keturunanmu. Lihat bagaimana kakek ular membunuhmu." Ular pemakan langit mengangkat kepalanya dan menatap ke depan dengan angkuh. Mengaum. Sang patriark manusia harimau mengeluarkan raungan harimau dan mengaktifkan kekuatan garis keturunan dalam tubuhnya. Tubuhnya tumbuh 2 kali lipat dari ukuran aslinya seiring otot-ototnya juga membengkak, memancarkan atmosfer kuat yang membentuk proyeksi harimau purba di atas tubuhnya. Ini bukan harimau biasa, melainkan dewa harimau. Patriark manusia harimau ini sebenarnya mewarisi garis keturunan dewa harimau kuno. "Ular kecil,
Matilah, geram kepala suku manusia harimau sambil mengendalikan proyeksi Dewa Harimau dengan pikirannya dan memerintahkannya untuk menerjang ke arah ular pemakan langit. Haha, ini proyeksi Dewa Harimau dari kekuatan harimau purba. Ular timur ini sudah mati. Tentu saja. Proyeksi Dewa Harimau sangat terkenal di benua harimau. Ia adalah binatang dewa di zaman kuno dan dapat dibandingkan dengan Dewa Naga. Ular kecil itu hanyalah seekor semut jika dibandingkan. Ular kecil, mohon ampun pada lututmu. Kalau tidak, proyeksi Dewa Harimau akan membunuhmu. Semua orang membicarakan hal ini, dan mereka semua memandang ular pemakan langit dengan jijik, berpikir bahwa ular itu pasti akan kalah. Di saat semua orang mengejeknya, ular pemakan langit tetap bersikap tenang dan tidak ambil pusing sama sekali. Patriark manusia harimau ingin menantang ular pemakan langit dalam hal kekuatan garis keturunan. Itu seperti bermain api, mencoba mencari kematian. Garis keturunan pemakan, gumam ular pemakan langit. Ia mengaktifkan darah pemakan di dalam tubuhnya, yang merupakan garis keturunan dari Dewa Ular kuno. Tubuh ular pemakan langit membesar 2 kali lipat dan proyeksi Dewa Ular muncul di atasnya. Kalau diperhatikan lebih dekat, proyeksi Dewa Ular ini sangat mirip ular pemakan langit, hampir seperti potongan. Faktanya, proyeksi Dewa Ular kuno ini adalah tubuh asli ular pemakan langit. Ular pemakan langit adalah ular pertama yang muncul di antara langit dan bumi, dan ia mampu berkultivasi menjadi Dewa Ular. Kemudian, selama Perang Bumi kuno, ia dibunuh oleh makhluk abadi dari luar angkasa. Dagingnya mati, tetapi jiwanya bereinkarnasi. Saat ini, ular pemakan langit hanya mampu membangkitkan sebagian kecil ingatannya. Ia hanya ingat bahwa ia adalah binatang spiritual kuno yang berpartisipasi dalam Perang Bumi kuno, tetapi ia tidak tahu bahwa ia adalah ular pertama di antara langit dan bumi, nenek moyang semua ular. Sebagai ular pertama antara langit dan bumi, proyeksi Dewa Ular sangatlah kuat, layak disebut sebagai penakluk. Mulut proyeksi Dewa Ular menyemburkan pusaran hitam yang disebut pusaran pemakan. Pusaran itu sama seperti lubang hitam di luar angkasa, yang dapat menelan apapun di dunia. Pusaran pemakan menyedot proyeksi Dewa Harimau, yang seolah mengenali kekuatan pusaran hitam ini sambil meronta dan mencoba melarikan diri. Namun, ia tak bisa bergerak seolah-olah telah jatuh ke rawa. Ia tersedot ke dalam pusaran hitam dan diserap, lalu diubah menjadi kekuatan ular pemakan langit. Puci. Kepala suku manusia harimau itu memuntahkan seteguk darah. Ia tampak pucat karena tubuhnya terluka parah. Kekuatan garis keturunan adalah kekuatan paling primitif seseorang, dan juga sumber kekuatan pertama. Kekuatan ini berasal dari leluhur seseorang. Ambil contoh sederhana, darah naga mengandung kekuatan garis keturunan kuno naga leluhur, darah ular mengandung kekuatan garis keturunan ular leluhur kuno. Dengan logika yang sama, tubuh manusia harimau mengandung kekuatan garis keturunan harimau leluhur kuno. Kini, garis keturunan kepala suku manusia harimau ditelan oleh ular pemakan langit. Hal ini setara dengan ditelannya esensi darahnya. Tubuh kepala suku manusia harimau terluka parah dan kekuatannya turun lebih dari setengahnya. Ular pemakan langit menatap kepala suku manusia harimau yang terluka, dan dipenuhi kegembiraan. Tubuhnya tiba-tiba melompat, dan menggigit leher kepala suku manusia harimau itu. Kecepatannya luar biasa cepat, bagaikan sambaran petir merah, dan seketika datang di depan kepala keluarga manusia harimau. Sang kepala suku manusia harimau merasakan kekuatan dahsyat ular pemakan langit dan ingin menghindari serangannya, tetapi tubuhnya terluka parah, dan laju reaksinya menurun. Ia tidak bisa melarikan diri, dan hanya bisa menyaksikan ular pemakan langit menggigit 2 lubang di lehernya sendiri. Ular pemakan langit menggigit tenggorokan dan trakea kepala suku manusia harimau, dan darah mulai mengucur deras. Tubuh besar kepala suku manusia harimau itu jatuh ke tanah dengan tatapan mata yang putus asa dan penuh penyesalan. Sang kepala suku manusia harimau sangat menyesal. Ia tidak akan membantu Augustinus jika ia tahu Augustinus akan mati. Dia baru saja mengumumkan seekor harimau betina sebagai selir kemarin, dan mereka bahkan belum memasuki kamar pengantin. Dan sekarang, karena dia akan mati, harimau dari tetangga pasti akan memanfaatkannya. Dia pasti akan diselingkuhi. Apa? Kepala keluarga manusia harimau sudah mati. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apa aku bermimpi? Cubit wajahku untuk melihat. Astaga! Kenapa kamu mencubitku? Sakit. Kukumu panjang sekali. Sudah berapa hari kamu tidak memotong kukumu? Jika kau merasakan sakitnya, berarti kau tidak sedang bermimpi. Kepala suku manusia harimau benar-benar dibunuh oleh ular pemakan langit. Orang-orang di sekitar mereka seperti baru terbangun dari mimpi. Awalnya, mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat, tetapi mayat kepala suku manusia harimau itu tepat di depan mata mereka. Ular pemakan langit terlalu kuat, atau lebih tepatnya, garis keturunan ular pemakan langit terlalu kuat.
Ia tak terkalahkan, mampu membunuh kepala keluarga manusia harimau hanya dengan satu gerakan. Wajah Augustin berubah muram dan dia menjadi geram ketika melihat kepala keluarga manusia harimau telah mati. Augustin tidak pernah membayangkan bahwa dua binatang iblis di sekitar King Feng Li akan begitu kuat. Anak anjing hitam telah membunuh kepala suku Tauren sebelumnya. Dan, sekarang ular pemakan langit telah membunuh kepala suku manusia harimau. Itu adalah tamparan di wajah Augustin. Bab 1140. Memasuki relik Dewa Kehidupan. Siapa yang ingin membunuh King Feng untukku? Tanya Augustin kepada orang banyak. Namun kali ini, kebanyakan orang tetap diam. Pemimpin ras Tauren dan ras manusia harimau baru saja seri, mengirimkan getaran ke dalam hati setiap orang, tidak ada yang ingin mati. Augustin, berhentilah meminta orang lain untuk melawanmu. Lawan saja aku sendiri, kata King Feng sambil tersenyum dingin. King Feng, sangat mudah bagiku untuk membunuhmu. Kalau kau mau mati, aku akan mengabulkan keinginanmu, kata Augustin dengan arogan. Ledakan. Kehadiran yang kuat menyerang dari Augustin, begitu kuatnya hingga membelah langit. Tingkat ketiga alam Raja Roh. Sekilas keterkejutan melintas di wajah King Feng. Ia tak pernah menyangka Augustinus akan mencapai tingkat ketiga alam Raja Roh dalam waktu sesingkat itu. Ia bahkan satu tingkat di atas dirinya. Tidak hanya itu, bahkan dari tubuh Augustin, ia bisa merasakan kehadiran Dewa Surgawi. Ia pasti telah mempraktikkan teknik kultivasi Dewa Surgawi, sebuah teknik tingkat dewa yang menyaingi teknik tingkat abadi milik King Feng. Tetapi meskipun Augustin telah menguasai teknik tingkat dewa, King Feng tidak takut karena dia memiliki beberapa kartu di lengan bajunya. Ledakan. Sebuah aura kuat melesat dari tubuh King Feng. Energi pedang emas menembus langit dan mengguncang bumi. King Feng dan Augustin saling berhadapan dan saling menatap dengan dingin. Keduanya tidak takut satu sama lain, karena pertempuran di antara mereka bisa dimulai kapan saja. Ledakan-ledakan. Tiba-tiba, terdengar dentuman keras dari pegunungan Alpen, seperti gempa bumi atau tsunami. Getarannya menggema di bumi dan retakan keras muncul di tanah. Bahkan gunung-gunung tinggi pun runtuh. Banyak cahaya emas, perak, hitam, merah, kuning, ungu, dan hijau muncul dari langit dan menerangi seluruh langit. Langit dipenuhi dengan berbagai warna yang memukau. Di antara cahaya-cahaya itu, harta karun mulai bermunculan satu demi satu. Ada teknik, pil roh, dan ramuan roh. Di tengah semua itu, ada sebuah mata air. Wow, astaga! Apa yang kulihat? Itu mata air kehidupan. Mata air kehidupan. Itu adalah peninggalan dewa yang mampu memperpanjang umur manusia. Kita harus mendapatkan mata air kehidupan. Tak seorang pun bisa melawanku. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku. Orang-orang di sekitar bersorak kegirangan, bahkan lebih heboh daripada orang yang menang lotre. Augustin dan King Feng juga menghentikan pertempuran mereka dan mengalihkan pandangan mereka ke harta karun di antara pegunungan. Keduanya bertekad untuk mendapatkan mata air kehidupan. Beberapa tetua yang hampir meninggal mulai menangis terseduh-seduh. Beberapa dari mereka hanya punya waktu 1 tahun atau beberapa bulan lagi untuk hidup, dan mata air kehidupan menyalakan kembali harapan mereka. Jika mereka minum dari mata air kehidupan, umur mereka akan diperpanjang. Banyak orang bergegas menuju pegunungan Alpen, tetapi mereka semua terpental kembali karena pegunungan Alpen dilindungi oleh medan cahaya pelindung. Kubah cahaya dirancang untuk melindungi mata air kehidupan dan harta karun di dalamnya. Namun, kubah cahaya ini sudah ada sejak beberapa ribu tahun yang lalu. Setelah beberapa ribu tahun, kubah itu menjadi sangat lemah dan akhirnya memudar. Ksatria Suci Uranus, pemimpin kesetiaan surgawi Augustus, putra angkat Paus Augustin, Uris dari Istana Kebijaksanaan, dan Ratu Vampir Camilla semuanya bergabung untuk menyerang kubah pelindung. Ledakan-ledakan-ledakan. Banyak serangan mendarat di kubah pelindung, menciptakan banyak retakan. Retakannya mulai meluas dan akhirnya kubah itu meledak dengan ledakan keras hingga hancur berkeping-keping. Formasi susunannya hancur. Ayo ambil jarahannya. Orang-orang di sekitarnya berteriak sambil menyerbu ke arah sisa-sisa dewa kehidupan. King Feng, aku akan mengambil mata air kehidupan sebelum membunuhmu, kata Augustin sambil membuat gerakan memenggal kepala. Niat Augustinus jelas. Ia ingin memenggal kepala King Feng dan menjadikannya pispot. Di benua macan, banyak petarung yang menggunakan kepala musuhnya sebagai pispot untuk mempermalukan musuh dan memamerkan kekuatan mereka. Augustin, kau bukan apa-apa. Aku akan memenggal kepalamu dan melemparkannya ke dalam lubang kotoran, kata King Feng kepada Augustin sambil tersenyum dingin. Ekspresi Augustin menjadi gelap ketika mendengar kata-kata King Feng. Ia ingin membunuh King Feng sekarang juga, tetapi ia menahan keinginannya ketika memikirkan mata air kehidupan. Wus! Di sampingnya, Kardinal Kekaisaran berjubah merah Albion dan para pengikutnya juga bergegas menuju relik Dewa Kehidupan.
Selain Augustus Sang Ratu Vampir, penguasa kesetiaan Dewa Laut, dan penguasa Istana Kebijaksanaan Uris juga memimpin rakyatnya menuju peninggalan Dewa Kehidupan. Ayo cepat masuk juga, kata King King sambil melambaikan tangan sambil memimpin Yafei Bing dan anggota tim taring serigala ke dalam relik. Beberapa ribu orang telah masuk, dan mereka semua adalah pengembang diri yang hebat. Tetapi semua orang masuk dari arah yang berbeda dan mengambil jalan yang berbeda. Ketika King Feng masuk, ia hanya melihat selusin kultivator dari benua macan. Ketika mereka melihat King Feng, mereka semua segera mundur. Mereka semua takut pada anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Jika orang lain tidak mencari masalah dengan King Feng, dia juga tidak akan mencari masalah dengan mereka. Jika orang lain mencari masalah dengannya, dia pasti akan membalas. Inilah prinsip hidupnya. Angin sepoi-sepoi memimpin rombongan itu maju. Di depan mereka, terdapat pepohonan yang tingginya setidaknya beberapa ratus meter dan berusia lebih dari 1000 tahun. Seperti yang diharapkan dari wilayah pegunungan terbesar di benua macan, bahkan pohon di pegunungan Alpen memiliki sejarah ribuan tahun. Selain pepohonan tinggi, terdapat banyak tanaman merambat dan tanaman lainnya. Setiap tanaman ini berharga dan hanya ditemukan di pegunungan Alpen. Saat King Feng baru berjalan 300 meter, jalannya terhalang. Di hadapannya, terbentang sungai raksasa selebar 30 meter. Sungai itu berlumpur dan airnya terus mengalir dari pegunungan tinggi. Ada sesuatu yang janggal di sana. 30 meter mungkin terasa sangat lebar bagi orang biasa. Namun, bagi mereka yang berlatih sendiri, itu bukan apa-apa. Mereka bisa langsung terbang di atas sungai. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.